Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore hari ini sudah ada di samping kanan saya beliau Bapak Ribut Ahwandi official kalau di YouTube. Ya, Iya. YouTube juga Ribut Ahwandi. YouTube pakai nama asli. Pakai nama asli ya. Rata. Instagram Ribut Ahwandi Tetap official, semua. YouTube juga sama. Semua. Ya. Dan sebelumnya teman-teman, beliau ini adalah salah satu dosen, setahu saya. Ya setahumu sih. Ya, setahu saya. Ya kan? Setahu orang lain nggak tahu. Setahu orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita coba tanyakan ke beliau, jika diharuskan memilih dosen atau menulis, Menulis. menulis. Iya. Ini salah satu bukti bahwa beliau berarti memang seniman. Ya kan? Karena kalau bukan seniman pasti akan milih jadi dosen, Pak. Apa ya gitu? Kalau kita ngomong dengan orang-orang yang selalu menerapkan logika pada hidupnya, pasti akan memilih pada satu hal yang pasti. Oh ya. Sorry to say, dosen lebih pasti daripada menulis, Pak. Maksud saya kayak gitu. Betul. Ya kan? Orang yang memilih menulis dipastikan pasti seniman. Gitu kan? Iya. Ya. Itu kan anggapanmu. Iya. Nah, tapi gimana ya? Kalau saya kan gini. Kenapa saya memilih menulis? Karena memang sejak awal obsesi saya ingin jadi penulis. Dari awal, Pak. Dari awal. Ya jadi dosen hanya sebagai apa ya istilahnya, hanya numpang lewat aja lah gitu. Numpang lewat. Ini nggak ada edit nih. Oh nggak apa-apa. Oke, tapi seru. Tapi Pak gini, Pak. Memang menulis itu dan tidak semua orang bisa. Bener nggak, Pak? Atau semua orang bisa menulis? Sebenarnya semua orang bisa menulis. Persoalannya kan kita mau nggak melatih diri kita untuk mendisiplinkan diri menulis di dalam menulis gitu. Gampang kok sebenarnya. Ada banyak hal yang membuat orang itu merasa kesulitan menulis. Ketika saya katakanlah nanya ke teman-teman, mereka mengatakan bahwa apa sih yang paling sulit ketika mau menulis? Mencari inspirasi. Padahal semua hal itu adalah inspirasi Di sekitar kita. Iya. Bahkan mungkin kejadian yang tidak kita sangka-sangka itu sebagai kebiasaan sehari-hari, ketika ditulis akan menjadi sesuatu yang indah. Betul banget. Tapi ada gini nggak, Pak? Karena saya sendiri gini. Sorry ya. Menulis semua orang bisa, tapi aplikasi bahasa itu menurut saya yang paling sulit. Apa iya sih? Karena tidak semua orang punya banyak kosakata, Pak. Kosakata kita selalu terbatas sebenarnya. Ya, setiap orang pasti terbatas. Tetapi bagaimana mengolah keterbatasan itu sehingga menjadi seolah-olah Kelebihan. Gitu loh. Iya. Ya kayak kemarin ketika saya diajak sama teman-teman 2 fotografer kondang itu. Pekalongan ya. Secara tampang. Ya. Secara tampang, Ya. aku nggak menjual. Sama sekali nggak menjual dan nggak ganteng-ganteng amat lah. Tapi fotogenik loh kalau saya lihat fotonya. Kalau bahasa di foto itu kan fotogenik. Jadi di kamera tuh picture dapatnya oke. Gitu. Iya, makanya ketika kita bisa menerima kekurangan itu, terus kemudian mengoptimalkan kekurangan itu, itulah modal. Jadi sesuatu yang luar Betul. biasa ya. Iya, sama seperti jenengan bikin usaha. Ya, Modal Anda berapa? Awal mula. terbatas, Pak. Terbatas kan? Memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan segala keterbatasan. Nah, itu. Akhirnya bisa berjalan sampai saat ini. Iya. Setuju sih. Setuju. Nggak harus pakai modal besar. Justru ketika kita modalnya besar, kecenderungannya adalah pemborosan. Satu, pemborosan, dan kedua jadi orang malas biasanya, Pak. Betul. Akhirnya kita nggak bisa mengelola kan? Betul. Karena apa-apa udah ada gitu loh. Iya. Jadi otak nih berhenti aja gitu loh. Iya. Bener ya? Terus Pak Ribut, sebetulnya saya sendiri juga kebetulan kadang segala sesuatu yang saya lewati biasanya saya tuangkan di notepad. Ya kan, the word saya tulis. Makanya beberapa saya di Instagram saya punya konten. Sebetulnya saya bukan pembaca puisi, saya nggak bisa baca puisi kayak Nyenengan. Kalau saya lihat di konten YouTube Nyenengan, itu saya udah mengingat kembali zaman almarhum W.S. Rendra. Nuansanya ke situ, ya kan. Tapi kalau saya ini cuma sekedar membaca, tapi mencoba membacanya dengan emosi yang saya rasakan gitu toh. Jadi saya nggak berani saya sebut itu puisi,
ya orang lebih banyak ngomong monolog, tapi monolog juga butuh butuh, menurut saya sih butuh experience lebih, butuh theatrical dan lain sebagainya. Kalau saya belum berani, Pak. Belum berani, maksudnya membaca kayak gitu di depan kamera saya malah belum berani. Kalau ngomong oke, tapi kalau baca tulisan saya sendiri, saya harus di shoot sambil baca, saya belum berani. Gitu ya. Ya, makanya kayaknya harus belajar banyak nih sama Pak Ridwan. Gitu. Aku ngerasa gini, hidup manusia sebenarnya dibekali oleh Tuhan itu dengan berbagai talenta. Menulis bisa dikatakan dilalah ya, artinya entah itu kebetulan atau bagaimana. Saya awal mula adalah pembaca puisi, kemudian masuk ke dalam teater, terus juga ikut dalam broadcasting sebagai seorang penyiar juga. Ya. Itu anugerah besar buat saya. Artinya apa? Saya bisa bermain di banyak wilayah. Iya, betul. Areanya banyak. Ya, gitu kan. sangat jarang orang yang diberi sebenarnya semua dibekali. Cuman kita bisa mengelola apa tidak. Betul, masalah Gitu. manajemen pribadi ya. Mengelola itu. Nah, saya beruntungnya di situ. Dan keberuntungan awal keberuntungan itu saya dipertemukan dengan banyak teman dengan berbagai latar belakang. Saya dulu itu tari loh malah. Serius, Pak? Iya. Dulu itu malah nari. Seni pertama yang saya kenal adalah tari. Dari gerak ya. Sekarang ke sastra. Iya. Itu agak jauh sih ya. Iya. Makanya awal tari, kemudian baru ketemu dengan musik. Baru kemudian seni rupa. Baru setelah itu teater. Ya. Terakhir sekali adalah baru sastra. Itu makanya saya bingung. Jadi kalau misalnya Pak Ribut nih dari awalnya tari, lari ke musik, terus teater, itu masih satu keluarga menurut saya. Karena di dalam teater pasti ada musik, pasti ada tari bagiannya biasanya, ya kan? Tapi kalau ke sastra sih, ya tapi semuanya bisa terjadi, ya kan? Mungkin malah justru karena teater akhirnya membuat jenengan menjadi seorang penulis dan pembaca puisi, ya kan? Bisa seperti itu. Ya. Terus kalau sebelum kita ngobrol lebih dalam Pak Ribut, karena kita berada pada satu wilayah era yang sangat luar biasa. Perbedaan era di masa saya dengan era sekarang sudah sangat-sangat berubah. Oh ya, pasti. Kemarin kita sempat ngobrol dan dari hasil obrolan saya sempat bikin satu tulisan ya, saya sertakan di situ beberapa obrolan kita menjelang hari raya kemarin. Saya ketemu dengan sebuah kata, sebuah kalimat bahwa kita berada pada era matinya empati. Ya, menurut saya, walaupun kita lihat saat ini banyak orang yang sedang berbagi, tapi nggak tahu Pak Ribut, saya merasakannya saat ini empati mati. Itu sudah lama sebenarnya. Empati mati itu sudah lama. Baru sekarang terasa efeknya. Baru sekarang terasa. Apa karena COVID? Nggak juga sih. Nggak juga. Artinya gini, justru COVID ini menjadi pelajaran bersama menurut saya, bahwa apa yang kita lakukan kemarin-kemarin adalah kekeliruan. Betul. Kalau saya sendiri, ketika saya introspeksi ketika posisi COVID sekarang, wabah ini, pandemi ini membuat, langkah saya kemarin ternyata salah. Iya. Kalau empati seluruhnya apakah mati? Enggak juga. Tetapi sebagian besar mati. Kenapa bisa begitu? Karena gegap gempita yang muncul di permukaan ini bukan lagi ngomong soal rasa kemanusiaan, tapi sudah ngomong kepentingan. Itu yang saya rasakan. Karena segala sesuatunya harus kita posting di media sosial. Iya, betul. Media sosial, munculnya awal munculnya media sosial itu kan sebenarnya awalnya bagus ya. Ya. Artinya menjadi ajang untuk saling share, saling memberikan informasi. Tapi belakangan di pertengahan, ketika di pertengahan menjadi muncul sebagai sarana untuk memunculkan diri sendiri, belum pencitraan, belum. Waktu itu emosi. Ya. Baru setelah itu dimanfaatkan sebagai ajang pencitraan. Nah, sekarang mau apa lagi setelah itu?
Nah, ini era yang kebingungan. Artinya apa? Kalau saya pernah mempelajari studi tentang pemikiran postmodern, katakanlah, bahwa era media tidak menyuguhkan solusi bagi kehidupan. Tidak menyuguhkan solusi bagi kehidupan. Karena yang disuguhkan adalah pada akhirnya masuk ke kandang masing-masing, privasi, ruang-ruang privasi menjadi seolah-olah harus menjadi publik. Ya. Sementara ruang publik justru terabaikan karena orang sibuk ngurusi ruang privasinya supaya terpublik. Benar. Sekarang segala sesuatu dan gini, barometernya gampang sih, Pak. Barometernya gampang. Apa yang paling laku di Indonesia? Kita ngomong luas Indonesia ya. Nggak usah kita ngomong di Jawa atau kota kita Pekalongan. Yang paling laku adalah segala sesuatu yang berbentuk infotainment. Betul. Ya. Berbau gosip itu satu hal yang paling laku. Berarti studi mengenai postmodern tadi benar adanya sekarang terjadi. Bahwa yang lebih penting saat ini adalah ruang privasi daripada ruang publik. Tapi bisakah kita mensiasati ini, Pak? Bisa sih seharusnya, bisa, tanpa harus meninggalkan apa yang sudah kadung terjadi gitu kan. Kita nggak mungkin lah lepas dari media sosial pasti hari ini gitu kan. Nah, kalau saya melakukannya dengan cara bagaimana ruang media itu menjadi sarana untuk mengapresiasi karya. Tidak ada lagi kompetisi, tapi saya menempatkan diri saya. Oh, ini sombong. Nggak apa-apa. Nggak. Tapi ini yang faktanya kan. Saya menempatkan diri saya sebagai ruang. Konten yang saya munculkan di YouTube itu kan puisi-puisi. Tapi itu kan bukan puisi saya. Itu puisi dari banyak orang dengan berbagai latar belakang, dan mereka saya minta untuk mengirimkan ke saya via WA gitu kan, terbuka untuk siapa saja. Saya tidak mematok harus menjadi penyair hebat dulu baru kemudian puisinya saya baca, enggak. Bahkan puisi yang baru kemarin, orang yang baru kemarin sore belajar menulis puisi pun saya baca. Tapi dengan biasanya gini, ketika saya mau baca puisinya dia, saya kasih masukan dulu, feedback dulu. Supaya dia belajar bagaimana menulis. Oke. Setelah itu saya rekam, saya baca puisinya, saya macam-macam bikin visualisasinya, saya serahkan ke dia lagi. Ini sudah jadi. Jadi kembalikan ke dia, mereka sebagai kurator lagi, gitu kan? Setuju nggak kalau kita post? Betul. Gitu kan? Jadi ruang itu saya manfaatkan cara itu berarti saya memposisikan diri saya sebagai panggung untuk mereka. Mereka yang tampil sebenarnya. US talent lah ya. Mereka yang menjadi sutradara buat saya. Bukan aku yang jadi sutradara. Betul. Tapi saya memang lihat channel description-nya, memang Pak Ribut mencoba ini puisi kiriman ini atau puisi dari siapa kayak gitu kan. Dan Pak Ribut olah seperti itu. Apa yang tadi sampean sampaikan bahwa sampean hanya menjadi seorang talent ya kan, dan mencoba orang yang menulis itu seakan-akan dia yang mendirect ya kan. Dia sebagai director ya kan, atau sutradara tadi. Itu ya sama halnya ketika kita menilai sebuah karya seni. Ya, saya pernah dengar seseorang yang berbicara, ketika menilai sebuah karya seni, kita tidak bisa menaruh diri kita sebagai seorang seniman. Kita harus menaruh diri kita menjadi orang awam. Apakah Pak Ribut juga setuju dengan hal tersebut? Aku setuju, karena gini, nggak ada istilah seni untuk seni. Seni untuk seni, dalam arti seni hanya untuk dirinya sendiri. Itu arogansi namanya. Jadi kalau dia seorang seniman dan menilai sesuatu berdasarkan tingkat seninya dia, itu arogansi. Ada wilayah sendiri memang di satu sisi ya. Kalau saya sebagai apresiator, maka yang saya lakukan adalah bagaimana kemudian karya seni itu mampu dikomunikasikan. Tetapi di wilayah lain, ketika saya bertindak sebagai akademisi, lah kalau akademisi kan problemnya berbeda lagi, gitu loh.
Maka sebenarnya dua sisi ini yang saya mainkan. Di satu sisi secara akademis saya akan memainkan bagaimana kemudian membangun estetika, Ya. ya kan. Tetapi di sisi lain, ketika saya menjadi apresiator, bagaimana karya ini terkomunikasikan, Bisa dimengerti banyak orang. bisa Diterima oleh dimengerti. masyarakat lah ya. Betul. Buat apa membuat puisi dengan kalimat yang rumit-rumit, tetapi nggak dimengerti oleh orang banyak? Muspro. Dan saya pernah baca buku yang menarik sebenarnya, bahwa ketika orang menulis puisi atau puisi itu sendiri sebenarnya adalah ungkapan tentang pengalaman seseorang, meskipun itu personal, sebenarnya fungsinya nanti itu bisa menjadi bahan yang diajarkan. Ilmu yang paling mahal kan pengalaman. Betul. Bagaimana caranya pengalaman itu diajarkan? Kurikulumnya belum ada. Nggak ada kurikulum. Makanya lewat pengalaman, lewat kesenian itulah sebenarnya. Pendekatannya. Betul. Seorang kreator seni ataupun seniman namanya, itu sebenarnya sedang mencoba memasukkan pengalamannya ke dalam karyanya untuk kemudian dikomunikasikan kepada orang supaya orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Nah, ini yang menurut saya saat ini hilang gitu loh. Bahwa pemahaman tentang sebuah proses ya, melewati sebuah proses ini yang sekarang kayaknya susah ditemukan, Pak Ribut. Kalau saya gini, sukses itu ya keberanian kita untuk berproses. Kalau nggak berani berproses, Dia nggak sukses. nggak berarti. sukses. Hanya menikmati hasil orang lain gitu ya. Setuju, menarik. Ada beberapa hal yang perlu saya bagikan juga untuk teman-teman semuanya, bahwa generasi sekarang, mungkin secara umum mereka takut untuk berproses, tapi di sisi lain kenyataan itu harus kita terima dan harus kita sikapi. Saya dengan beberapa teman, terutama di komunitas Somasinau Sogan, itu berusaha untuk mengolah proses itu. Olahan yang ada di komunitas saya bukan soal bagaimana dia menjadi kreator seni, nggak harus. Nggak harus ya. Malah justru olahan yang saya dan teman-teman itu lakukan adalah, kamu temukanlah dirimu, terus hadapilah hidupmu, olahlah hidupmu Ya. dengan bekal siapa dirimu. Jadi apa yang ada dalam diri kita, kamu nggak bisa bikin karya, kamu bisa di belakang layar, Nggak apa-apa. nikmati prosesnya dan concern lah gitu. Betul. Ya maksudnya. Dan ada orang yang seperti itu. Ya. Di komunitas saya itu ada. Dia nggak pernah tampil, tetapi kalau nggak ada dia, wah, ambyar. Dan dia memposisikan itu, berani untuk memposisikan itu. Artinya dia berani untuk tidak dikenal, dia tidak berani untuk diinjak-injak oleh temannya sendiri gitu. Bahkan berani untuk tidak mukanya tampak sekalipun gitu. Tapi semua orang tahu. Kalau nggak ada dia nggak mungkin. Berarti kalau seperti itu, yang harus dipupuk saat ini adalah mental dong, Pak Ribut. Iya, betul. Kesadaran mental. Gitu ya. Kesadaran bahwa setiap orang punya posisi yang sama pentingnya. Semuanya itu penting sebetulnya ya. Tidak ada bahwa yang paling penting seolah-olah dia yang tampil di atas panggung. Enggak juga Enggak sih. juga kan. Iya. Nah, makanya banyak pemahaman yang saya pikir keliru juga ketika teman-teman mengatakan bahwa yang penting aku harus tampil di atas panggung. Enggak, kalau bagi saya panggung itu seperti toilet. Panggung seperti toilet. Ya, ini menarik nih. Ini harus kita jabarin nih. Ya. Panggung itu seperti toilet. Kita menikmatinya ketika memang benar-benar kebelet gitu kan. Ya. Di atas toilet itu kita bisa menikmati. Setelah selesai itu Plong. nggak ada lagi sesuatu yang perlu kita ributkan lagi. Betul. Dan kita buang itu kayak nggak ada apa-apa Iya. gitu loh. Bahkan tingkat keikhlasan orang paling dalam adalah ketika dia buang air gitu kan. Makanya ketika menarik sebenarnya, saya pernah berdebat panjang dengan seorang teman mengenai karya. Penting nggak sih karya bagi seseorang gitu? Apakah dia harus membanggakan karya? Enggak gitu loh. Menurut saya enggak.
ketika karya itu sudah menjadi diedarkan di wilayah publik, itu sudah menjadi hak publik. Betul. Sudah milik orang banyak Ya, kan? gitu kan. Terserah dia mau diapain gitu. Ya, betul. Nah, terus perlu nggak kita membela karya ketika karya itu dibolehkan? Nggak juga menurut saya. Ya, buat apa juga sih sebenarnya ya. Karena itu cara mereka menerima karya kita gitu loh. Justru itu, berarti kalau karyaku sampai diolah-olah seperti ini, Mereka kalau dalam bahasa ekonominya, bisnisnya, berarti karyaku laku. Betul. Dan paling gampangnya berarti ada orang yang benar-benar satu Aware dia tertarik, gitu. kan, aware, terus nerima, ya kan. Dan akhirnya mereka mau ngulik dan mau mencoba berimprovisasi gitu ya. Tapi memang sebetulnya lebih banyak, kalau menurut saya sendiri lebih banyak sisi positif buat seorang kreator tadi ketika karyanya dibawakan sama orang lain. Betul. Ya. Iya, saya punya gini, gambaran gini. Ketika karya itu dibawakan oleh orang, kita ngomong hari ini ya. Katakanlah misalkan saya bikin konten puisi, sebenarnya kan yang dapat keuntungan secara ekonomi saya. Ya, betul. Ya, kan? Betul. Ada banyak viewer, ada tambah subscribe gitu ya. Tapi bukan itu yang menjadi fokus saya. Justru ketika nama seorang kreator itu sering disebut dan diperdengarkan, maka dia yang akan dicari. Saya nggak mungkin dicari gitu kan. Yang dicari adalah mereka. Nah, saya mencoba di posisi ini, saya mencoba untuk menjadi jembatan itu. Artinya jembatan, saya berpikir bahwa pasti akan ada orang yang membutuhkan karya-karya semacam ini. Ya. Mungkin penerbit, mungkin apa. Betul. Suatu ketika mereka menghubungi saya akan menghubungkan dengan orang ini. Sebetulnya memang yang paling harus kita hargai adalah kreatornya ya Pak Ribut ya. Yang bikin ini ya, karyanya itu. Iya. Kalau saya sih bicara soal mengcover itu sebenarnya bagus juga. Itu daya kreatif ya, seseorang, daya kreasi seseorang ketika merespon karya orang lain gitu. Bagiku itu hal positif, bukan sesuatu yang negatif. Memang di satu sisi ketika ngomong hak cipta itu bermasalah. Betul. Tapi di sisi lain, tidak semua orang punya kemampuan yang sama kan, menciptakan lagu nggak gampang gitu. Betul banget ya, itu kan? Ya setuju. Makanya ketika orang bisanya cuman ngover, ya apa salahnya? Cover lah. Gitu kan? Ya, that's right lah. Itu bagus, malah justru bagi saya itu kesempatan bagi kreator yang aslinya. Katakanlah siapa sih siapa sih kreatornya, penyanyi aslinya atau pencipta lagu? Dan dia pasti akan dicari. Iya. Misal taruh nama misalkan Erwin Gutawa. Ya. Dengan kemampuannya untuk mengkomposisikan musik. Ya. Dia dicari oleh hampir semua penyanyi top di Indonesia. Betul. Untuk membantu. Iya kan? Tapi apakah dia nampak? Enggak. Sebelum-sebelumnya dia enggak nampak gitu kan? Betul. Yang nampak tetap penyanyinya. Betul. Terus pencipta lirik, Taufik Ismail itu luar biasa ketika membuat lirik. Ya. Top. Sampai Chrisye pun minta ke Taufik Ismail untuk bikinin lirik gitu kan. Nah, artinya apa? Orang yang punya karya suatu ketika pasti akan dicari. Kalau kita mengamati jalannya ruang karya di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang ya. Meskipun lagu itu dibawakan banyak orang. Kalau zaman dulu kan nggak ada nih ruang digital. Ya Pak Ribut ya. Kita hanya bisa bawa karya orang, bawain karya orang dari panggung ke panggung, dari kompetisi A ke kompetisi B gitu kan. Dan ternyata ada salah satu undang-undang yang akhirnya mengatur itu semua ya. Kita cuma ya mau gimana lagi kita hormati. Tapi sebetulnya jika ini memang mau diatur, kalau menurut saya secepatnya diberikan peraturan daripada akhirnya hukumnya ngegantung kan. Ya, akhirnya jadi seperti sekarang. Iya sih, tapi kalau saya melihatnya gini, memang soal hak cipta dan lain-lain itu menjadi kebutuhan bagi para kreator. Tetapi menyikapi hal seperti itu, kita perlu bersikap legowo semuanya. Betul. Artinya jangan sampai kemudian gara-gara undang-undang itu diiyakan, terus kemudian menjadi alasan seorang kreator akhirnya bertindak secara arogan dalam memberikan izin.
itu. Apa salahnya sih gitu? Betul. Apa salahnya sih orang membawakan karya kita? Nggak ada yang salah. Dan malah lebih banyak menguntungkan sebetulnya Pak Ribut, kembali lagi. Syukur-syukur dia kemudian mau datang ke mereka gitu yang membawakan karya itu. Saya banyak belajar dari salah satu tokoh Pekalongan, almarhum Ridaka. Ya. Beliau luar biasa. Suatu ketika W.S. Rendra diundang di acara, nggak tahu, acara seminar budaya atau apa gitu di Jepang. Ketika sampai di Jepang, salah seorang peserta simposium atau apa itu, pertemuan itu, bertanya pada Mas Rendra, dari Indonesia? Iya. Bapak kenal yang namanya Ridaka? Ridaka siapa ya? Saya nggak kenal. Loh, itu orang Indonesia loh. Dia ngerasa bersalah. Masa sih aku nggak kenal Ridaka? Iya. Terus akhirnya apa? Ketika pulang ke Indonesia, dia cari itu namanya Ridaka. Sampai kemudian sampai ke Pekalongan. Mas Willy sebenarnya sudah sering bolak-balik Pekalongan gitu kan. Karena ada teman di sini, Mas Yon, Mas Yos almarhum ya, terus Mas Eka Kartanegara almarhum juga. Terus akhirnya tanya sama Mas Karta waktu itu almarhum, tolong beritahu aku tentang Ridaka. Diguyu sama Mas Karta. Loh, Ridaka no. Ridaka ki wong Kalongan dhewe no. Wah. Minta diantar. Ya. Minta diantar di hadapan Pak Ridaka, Mas Willy minta maaf. Karena saking nggak ngertinya Pak Mas Rendra ini tentang Pak Ridaka almarhum. Nah, apa yang membuat beliau itu istimewa? Ternyata orang yang menanyakan tentang Ridaka itu adalah mantan muridnya. Jadi Pak Ridaka itu mengajarkan tenun, seni kerajinan tenun, kepada siapa saja. Bahkan muridnya yang di Jepang itu sampai mengembangkan teknik tenunnya berupa serat dari bambu yang kemudian oleh kreator di sana, si orang Jepang ini, dijadikan bahan untuk pembuat dasi. Keren kan? Jadi serat bambu dijadikan dasi. Nah, yang menarik lagi adalah semua karya Pak Ridaka sama sekali tidak pernah didaftarkan patennya. Loss gitu aja ya. Yang mematenkan malah justru orang Jepang, orang mana lagi. Nah, itu. Dan menurut saya akhirnya bisa dikatakan secara tidak langsung bahwa almarhum Bapak Ridaka ini orang yang sangat-sangat bermanfaat. Betul. Iya kan? Kalau kita ngomong kok kayak wali gitu. Iya, tingkatnya sudah hakikat mungkin ya. Betul. Dia tidak semata-mata ngurusi dunia saja, materi saja, tapi apapun yang dia ajarkan akhirnya bermanfaat untuk orang lain. Betul. Banyak sebenarnya cerita-cerita itu. Bahkan saya pernah berkunjung suatu kali di kediaman beliau. Saya tanya, orang-orang yang menenun itu ternyata rata-rata tunarungu. Serius, Pak? Yang belajar tenun pada beliau adalah tunarungu yang di situ. Sama Pak Ridaka itu. Betul. Bahkan mereka mengembangkan usahanya Pak Ridaka itu dari terbengong saya. Saya yang punya pendidikan tinggi katakanlah. Tapi waktu itu saya masih kuliah waktu itu, masih S1 gitu. Dan kok mau-maunya ya orang yang seperti ini di Pekalongan. Saya tanya pada beliau, Pak, yang Bapak lakukan itu sebenarnya apa? Loh, sebaik-baiknya orang itu kan katanya orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, betul. Nah, Anda lihat nggak ada orang yang lebih membutuhkan dari Anda? Itu yang susah. Itu yang susah. Itu pelajaran berharga, betul. Kembali lagi ke bahasan awal kita, kenapa saya merasa banyak empati yang mati? Satu, kelihatannya peduli, tapi sebenarnya itu menurut saya arogansi. Terlihatnya peduli oleh orang lain, tapi bagi saya arogansi. Karena kepedulian seharusnya tidak perlu dipublikasikan, gitu kan.
betul. Akhirnya kalau pepatah di zaman dulu, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, gitu kan? Betul. Ya, kalau sekarang ada peribahasa lagi, tangan kanan memberi, tangan kiri update status, Pak. Sambil selfie. Ya kan? Ya sorry, bukan kita mengecilkan beliau-beliau atau orang-orang yang sekarang sedang berbagi. Kita apresiasi sebetulnya. Ya, Kita apresiasi. ya.